Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Pertambangan ilegal di Desa Pulau Pinang, Kabupaten Tapin disidak polisi. Stok vaksin COVID-19 di Banjarmasin kosong, vaksinasi dihentikan sementara waktu. Dua 23 jalan permukiman rusak di Banjarmasin akan diperbaiki dalam waktu dekat. Polisi dari Polda Kalimantan Selatan dan Polres Kabupaten Tapin menggelar inspeksi mendadak sidak pertambangan ilegal. Tambang batu bara yang berlokasi di Desa Pulau Pinang, Kecamatan Binuang, Tapin tersebut digarap tanpa izin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saat petugas sampai di lokasi pertambangan ini, mereka hanya menemukan bekas galian yang besar, namun penambang ilegal dan peralatannya sudah tidak ada. Tapi di sebelah sana masih ada yang ilegal, tapi wilayahnya lain punya. Okay. Ya, coba-coba sendiri itu menggunakan alat berat atau cara tradisional itu? Sebagian juga ada yang tradisional dia mengambil dengan peralatan seadanya dan dikarungi. Nah, nanti setelah terkumpul dia membawa truk PS itu yang kecil itu. Kalau yang di luar daripada AGM ini masih ada yang di sebelah di pinggirnya itu dia memang bawa alat berat. Ya, aktivitas sendiri dilakukan pada siang hari atau malam hari biasanya? Dia sesuai dengan cuaca. Kalau cuacanya bagus-bagus saja dia biasanya dilakukan juga siang hari. Aktivitas pertambangan tanpa izin ini sangat merugikan negara karena merusak lingkungan. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Stok vaksin COVID-19 di Kota Banjarmasin kosong. Kepala Dinas Kesehatan Ramadan mengatakan, stok semua jenis vaksin COVID-19 kosong sejak beberapa pekan lalu. Pihaknya sudah meminta pasokan vaksin kepada Dinas Kesehatan Kalsel dan Kementerian Kesehatan, namun belum ada kepastian kapan vaksin tersebut dikirimkan. Sudah hampir 3 minggu kita mengajukan ke Kementerian Kesehatan, kemudian Dinas Kesehatan Provinsi, namun memang stoknya kosong. Kita minta juga kabupaten kota lain. Untuk vaksin sendiri apa yang kosong tuh, Pak? Ya, vaksin 1, 2, 3, 4. Jenisnya? Semua jenis, Pak. Semua jenis kah? Lalu untuk pelayanan sendiri seperti apa, Pak? Di stop dulu sementara atau Ya, pelayanan kan kita tetap ada, namun kan untuk kalau vaksinnya tidak ada kan tidak mungkin dilakukan. Untuk orang yang ingin bervaksin tapi melakukan perjalanan, apakah ada surat rekomendasi atau gimana? Kita surat keterangan lah memang bahwa vaksinnya sudah kosong. Akibat kosongnya stok vaksin, pemerintah Banjarmasin menghentikan vaksinasi COVID-19 untuk sementara waktu. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pos pelayanan terpadu Posyandu untuk kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Banjarmasin telah dibuka. Posyandu bernama Kesehatan Jiwa tersebut dibuka di rumah singgah kawasan Gubernur Subarjo, Banjarmasin Selatan pada Selasa lalu. Wali Kota Ibnu Sina mengatakan posyandu kesehatan jiwa ini diprioritaskan bagi ODGJ
Meski demikian, posyandu tersebut juga boleh melayani warga lansia, orang telantar, penyandang disabilitas, dan yang lainnya. Tapi kalau untuk di level kota, karena memang kebutuhan kita, di sini kan ditampung anak jalanan, kemudian anak telantar, lansia, kemudian disabilitas, dan juga yang ODGJ sementara, tapi sementara namanya, tapi sudah berpuluh-puluh tahun di sini ada yang dirawat pasiennya. Nah, oleh karena itu dalam pengembangannya nanti ini mungkin pintu masuk aja untuk yang posyandu ini, posyandu kesehatan jiwa. Apalagi di sini ada psikiaternya, ada dokter spesialis jiwanya juga, mulai memberikan layanan sebulan sekali. Kemudian perawat jiwanya 1 atau 2 minggu sekali. Sementara kan yang di rumah singgah ini dulu yang kita layani, ya kan. Nah, sebanyak 63 orangan. Nah, jadi ke depan nanti harapannya menuju ke sesuai amanah Pak Wali tadi, kita secara administratif mengarah ke klinik, akhirnya nanti bisa rutinitas setiap hari yang kata Pak Wali tadi sebagai rehab minimalis, ya kan, yang standar ODGJ, ya kan, bisa dilayani di sini semaksimal mungkin karena pengembangan layanan kota kan memang seperti itu. Ada yang depresi, susah tidur, ya kan, sampai yang berat. Di posyandu ini, pemerintah Banjarmasin menyediakan sejumlah fasilitas kesehatan, psikiater, dan dokter jiwa. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Pertambangan ilegal di Desa Pulau Pinang, Kabupaten Tapin disidak polisi. Vaksin COVID-19 di Banjarmasin kosong, vaksinasi dihentikan sementara waktu. ...23 jalan permukiman rusak di Banjarmasin akan diperbaiki dalam waktu dekat. Jalan permukiman yang rusak di sejumlah kawasan kota Banjarmasin akan diperbaiki. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Chandra mengatakan, ada 23 titik jalan kompleks yang rusak. 23 titik jalan permukiman yang rusak tersebut tersebar di 5 kecamatan kota Banjarmasin. Kerusakan jalan akan diperbaiki dalam waktu dekat dan perbaikan ditargetkan rampung akhir Desember mendatang. Melalui Dinas Pertim menganggarkan pembangunan jalan di 23 kompleks perumahan. Itu tersebar di Banjarmasin Utara, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Selatan, dan ada Banjarmasin Barat. 20 kompleks perumahan ini dikerjakan, tapi sudah proses jalannya, mudah-mudahan selesai dalam bulan ini, dikerjakan sampai dengan Desember dengan anggaran sekitar 25. Paling banyak wilayah mana, Pak? Kebanyakan di daerah di Utara lah. Itu kerusakannya karena waktu kita sangat sedikit, tentunya kita mengidentifikasi yang dikerjakan di perubahan yang waktu bulannya adalah yang kerusakan ringan. Pemerintah Banjarmasin anggarkan 25 miliar rupiah untuk perbaikan 23 titik jalan permukiman. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pameran MTQ Nasional ke-29 Kalimantan Selatan
yang dipusatkan di Taman Ratu Zaleha Martapura, Kabupaten Banjar dibuka. Pameran dibuka Rabu pagi oleh penasihat Dharma Wanita Indonesia, Eni Retno, istri Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Usai membuka pameran, Eni mengunjungi sejumlah layanan publik yang dibuka oleh pemerintah pada pameran ini. Eni mengatakan, pameran MTQ Nasional ini merupakan wadah bagi pemerintah untuk mengenalkan program dan inovasi kepada masyarakat. Masyarakat menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Contohnya, selain untuk membeli kuliner yang khas olahan dari Bidang MTQ untuk Padekranas dan Kalimantan Selatan, juga pastinya ada program-program pula dari Kementerian Agama yang bisa dieksplor. Ada dari keluarga sakinah yang bisa memberikan konsultasi keluarga gratis, yang bisa yang membantu untuk teman-teman yang mau menikah untuk memberikan mempunyai guidance. Kemudian tadi dari Bimas, seluruh gabungan Bimas juga kita pengennya MTQ Nasional ini memberikan wajah, menunjukkan wajah Kementerian Agama yang memang bersama-sama apapun lintas agama, lintas suku dan ras kita bersama-sama dan bisa. Selain layanan publik dari pemerintah, pameran MTQ Nasional ke-29 ini juga menyediakan berbagai produk UMKM. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Menjelang musabakah tilawatil Quran MTQ Nasional ke-29 di Kalimantan Selatan, pos pengamanan telah disiapkan. Pos pengamanan disiapkan di depan Masjid Jami, kawasan Sungai Jingah, Banjarmasin Utara. Masjid ini merupakan salah satu tempat penyelenggaraan MTQ Nasional ke-29 pada Kamis hari ini. Selain pos pengamanan, puluhan polisi dari Polsek Banjarmasin Utara juga disiagakan di sekitar Masjid Jami. Kami mendirikan pospam di venue MTQ Nasional di Masjid Jami, Kecamatan Banjarmasin Utara ini, yang mana kita standby dan juga memonitor dan melakukan pengamanan dalam kegiatannya. Demikian. Untuk jumlah personel yang diterjunkan di Masjid Jami aja berapa ya? Untuk di Masjid Jami diturunkan sebanyak 53 personel. Itu pun kita dibantu juga dan didampingi juga oleh dari Dishub, juga dari Satpol PP, juga dari internal masjid dan relawan. Selain Masjid Jami, MTQ Nasional ke-29 juga digelar di Masjid Sabilal Muhtadin, kawasan Jenderal Sudirman, Banjarmasin Tengah. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Pertambangan ilegal di Desa Pulau Pinang, Kabupaten Tapin disidak polisi. Vaksin COVID-19 di Banjarmasin kosong, vaksinasi dihentikan sementara waktu. ...23 jalan permukiman rusak di Banjarmasin akan diperbaiki dalam waktu dekat. Pengawasan ruang publik di Banjarmasin masih minim. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik, Windiasti Kartika membenarkan
Pengawasan ruang publik minim karena terkendala anggaran. Menurutnya saat ini hanya ada 200 kamera pengawas yang terpasang di sejumlah ruang publik. Sedangkan Yogyakarta yang luas wilayahnya hanya setengah dari kota Banjarmasin memiliki sekitar 4.000 kamera pengawas. Seperti kota-kota besar lainnya di Indonesia, kota Banjarmasin juga pengen memiliki banyak CCTV yang tersebar di seluruh ruang publik yang ada di kota Banjarmasin. Kalau kita mau membandingkan, saat ini kota Banjarmasin baru memiliki CCTV yang ruang publik ya, bukan yang ATCS yang dishub, itu sekitar 200-an titik CCTV. Kalau kita membandingkan dengan wilayah kota Jogja aja yang wilayahnya itu separohnya kota Banjarmasin, mereka punya CCTV sudah ribuan, ada 4.000. Selain anggaran, minimnya pengawasan di ruang publik Banjarmasin juga terkendala sumber daya manusia SDM. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Kebun vertikal di perempatan Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah dipindah. Kebun yang sebelumnya berdiri tepat di tengah perempatan jalan tersebut dipindah karena membahayakan pengendara. Pasalnya kerangka besi yang menyangga kebun tersebut sudah keropos akibat termakan usia. Menggunakan jalan raya, beberapa titik vertikal garden kan sudah mengalami keropos. Tulangannya kan dari besi, karena kan tiap hari di titik disiram dengan air itu kan lama-kelamaan kan tulangannya besi itu kan keropos dan itu berbahaya pada pengendara mobil, kendaraan. Jadi kan tempatnya di lalu lalang, persimpangan khususnya di perempatan itu cukup berbahaya dan kalau kita tidak pindahkan atau kan sekarang kita perawatan mau apakah diganti ininya besinya atau gimana, nanti dicek dulu, kan kita pindahkan ke Taman Kamboja. Dinas Lingkungan Hidup memindahkan kebun vertikal tersebut ke Taman Kamboja, kawasan Anang Adenansi, Banjarmasin Tengah. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Ada satu masjid cagar budaya di kota Banjarmasin yang tetap terjaga keasliannya. Inilah Masjid Jami Nurul Amilin atau yang biasa disebut Masjid Jami Haur Kuning. Masjid ini berada di kawasan Klayan Timur, Banjarmasin Selatan. Bangunan masjid dengan warna dominan hijau ini dibangun sejak zaman penjajahan Jepang, tepatnya pada tahun 1942. Masjid ini telah dijadikan cagar wisata religi oleh pemerintah karena konstruksi bangunan kayunya tetap kokoh hingga kini. Sebagian besar material kayu pada masjid ini seperti dinding, tiang, pintu dan lainnya masih asli sejak dibangun. Selain itu, masjid ini juga mempertahankan bangunan tempat azan zaman dahulu yang cukup unik. Tempat untuk muazin mengumandangkan azan itu berada tepat di tengah masjid menyatu dengan tiang utama. Ketinggian tempat tersebut berkisar 4 hingga 5 meter dan dilengkapi dengan tangga berbentuk melingkar. Jadi sepengetahuan saya dan cerita saksi hidup ini yang beliau bernama Haji Mujirmi atau Haji Mujirmi, jadi tidak berubah. Jadi dari
kayu semua. Cuma lantainya yang dari yang keramik oleh tokoh masyarakat yang ada di sini. Beliau membeli di Surabaya keramik, kemudian membawa ke sini, berikut membawa tukang masang keramik. Jadi keramik berikut tukangnya pasang di sini. Meski telah menjadi cagar wisata religi, masjid ini masih digunakan untuk ibadah salat 5 waktu dan salat Jumat. Dari kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Pertambangan ilegal di Desa Pulau Pinang, Kabupaten Tapin disidak polisi. Stok vaksin COVID-19 di Banjarmasin kosong, vaksinasi dihentikan sementara waktu. Dua 23 jalan permukiman rusak di Banjarmasin akan diperbaiki dalam waktu dekat. Polisi dari Polda Kalimantan Selatan dan Polres Kabupaten Tapin menggelar inspeksi mendadak sidak pertambangan ilegal. Tambang batu bara yang berlokasi di Desa Pulau Pinang, Kecamatan Binuang, Tapin tersebut digarap tanpa izin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saat petugas sampai di lokasi pertambangan ini, mereka hanya menemukan bekas galian yang besar, namun penambang ilegal dan peralatannya sudah tidak ada. Tapi di sebelah sana masih ada yang ilegal, tapi wilayahnya lain punya. Okay. Ya, coba-coba sendiri itu menggunakan alat berat atau cara tradisional itu? Sebagian juga ada yang tradisional dia mengambil dengan peralatan seadanya dan dikarungi. Nah, nanti setelah terkumpul dia membawa truk PS itu yang kecil itu. Kalau yang di luar daripada AGM ini masih ada yang di sebelah di pinggirnya itu dia memang bawa alat berat. Ya, aktivitas sendiri dilakukan pada siang hari atau malam hari biasanya? Dia sesuai dengan cuaca. Kalau cuacanya bagus-bagus saja dia biasanya dilakukan juga siang hari. Aktivitas pertambangan tanpa izin ini sangat merugikan negara karena merusak lingkungan. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Stok vaksin COVID-19 di Kota Banjarmasin kosong. Kepala Dinas Kesehatan Ramadan mengatakan, stok semua jenis vaksin COVID-19 kosong sejak beberapa pekan lalu. Pihaknya sudah meminta pasokan vaksin kepada Dinas Kesehatan Kalsel dan Kementerian Kesehatan, namun belum ada kepastian kapan vaksin tersebut dikirimkan. Sudah hampir 3 minggu kita mengajukan ke Kementerian Kesehatan, kemudian Dinas Kesehatan Provinsi, namun memang stoknya kosong. Kita minta juga kabupaten kota lain. Untuk vaksin sendiri apa yang kosong tuh, Pak? Ya, vaksin 1, 2, 3, 4. Jenisnya? Semua jenis, Pak. Semua jenis kah? Lalu untuk pelayanan sendiri seperti apa, Pak?
di stop dulu sementara atau Ya gimana? pelayanan kan kita tetap ada, namun kan untuk kalau vaksinnya tidak ada kan tidak mungkin dilakukan. Untuk orang yang ingin bervaksin tapi melakukan perjalanan, apakah ada surat rekomendasi atau kita gimana? buatkan surat keterangan lah memang bahwa vaksinnya sudah kosong. Akibat kosongnya stok vaksin, pemerintah Banjarmasin menghentikan vaksinasi COVID-19 untuk sementara waktu. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pos pelayanan terpadu Posyandu untuk kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Banjarmasin telah dibuka. Posyandu bernama Kesehatan Jiwa tersebut dibuka di rumah singgah kawasan Gubernur Subarjo, Banjarmasin Selatan pada Selasa lalu. Wali Kota Ibnu Sina mengatakan Posyandu Kesehatan Jiwa ini diprioritaskan bagi ODGJ. Meski demikian, Posyandu tersebut juga boleh melayani warga lansia, orang telantar, penyandang disabilitas, dan yang lainnya. Tapi kalau untuk di level kota, karena memang kebutuhan kita, di sini kan ditampung anak jalanan, kemudian anak telantar, lansia, kemudian disabilitas, dan juga yang ODGJ sementara, tapi sementara namanya, tapi sudah berpuluh-puluh tahun di sini ada yang dirawat pasiennya. Nah, oleh karena itu dalam pengembangannya nanti ini mungkin pintu masuk aja untuk yang Posyandu ini, Posyandu Kesehatan Jiwa. Apalagi di sini ada psikiaternya, ada dokter spesialis jiwanya juga, mulai memberikan layanan sebulan sekali. Kemudian perawat jiwanya 1 atau 2 minggu sekali. Sementara kan yang di rumah singgah ini dulu yang kita layani, ya kan. Nah, sebanyak 63 orangan. Nah, jadi ke depan nanti harapannya menuju ke sesuai amanah Pak Wali tadi, kita secara administratif mengarah ke klinik, akhirnya nanti bisa rutinitas setiap hari yang kata Pak Wali tadi sebagai rehab minimalis, ya kan, yang standar ODGJ, ya kan, bisa dilayani di sini semaksimal mungkin karena pengembangan layanan kota kan memang seperti itu. Ada yang depresi, susah tidur, ya kan, sampai yang berat. Di Posyandu ini, pemerintah Banjarmasin menyediakan sejumlah fasilitas kesehatan, psikiater, dan dokter jiwa. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Ariandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.